Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar setiap kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Coba perhatikan keadaan yang terjadi pada zaman Samuel kecil yang masih sangat muda, tinggal di rumah Imam Eli. Alkitab mencatat peristiwa hari-hari itu demikian. 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Beberapa fakta perlu diperhatikan. Yang pertama, Samuel adalah pelayan Tuhan di bawah pembapaan Imam Eli. Yang kedua, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kita tahu bahwa yang menjabat sebagai imam di Israel pada waktu itu dan yang menjabat di rumah Tuhan itu adalah Imam Eli. Samuel hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dia adalah jongos dari Imam Eli. Dari ayat-ayat berikutnya, kita kemudian melihat bahwa kemudian Tuhan berfirman kepada Samuel kecil, bukan kepada Imam Eli. Tidakkah saudara melihat hal itu sebagai perkara yang janggal? Tidakkah sepantasnya apabila firman Tuhan itu datang kepada Imam Eli, bukan kepada anak kecil Samuel yang tidak tahu apa-apa? Berkali-kali dinyatakan bahwa firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri itu seperti air yang mengalir. Dimanapun kita berada di muka bumi ini, air itu akan selalu mengalir ke tempat yang rendah. Semakin rendah tempat itu, semakin banyak air yang mengalir ke sana. Demikianlah juga jalan-jalan dan akan bergeraknya firman Tuhan. Selalu Dia akan mencari dan bergerak mendekati dan membalut hati-hati yang sederhana, rendah, dan yang tidak merasa diri sendiri benar. Saya teringat apa yang dikatakan juga oleh Injil Lukas. Lukas pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Sepertinya terdengar agak janggal, sebab pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Bukankah seharusnya firman Tuhan itu datang kepada imam-imam? Kenapa justru firman itu memilih tempat yang paling sederhana dan tidak dikenal banyak orang? Jawabannya sederhana. Sebab firman itu selalu mencari tempat yang paling rendah, dan disitulah air itu akan menggenangi. Demikianlah firman Tuhan akan selalu mencari hati-hati yang mau merendah, mau ditegur dan dinasehati. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau belajar merendahkan hatiku di hadapan-Mu dan selalu mau untuk rela ditegur dan dinasehati. Amin. Jesus loves you and so do I.